Asas non-self-incrimination yang berarti pihak yang dituduh telah melakukan suatu perbuatan, dia berhak untuk tidak memberikan keterangan apapun terhadap pihak yang menuduhnya. Sebaliknya, bagi pihak-pihak yang menuduh atau mengajukan suatu gugatan atau mendalilkan bahwa pihak lain telah melakukan suatu perbuatan, maka dia dikenakan beban pembuktian. Setidaknya terdapat beberapa beban pembuktian, yaitu actore incumbit probatio, siapa yang menggugat atau siapa yang mendalilkan, maka dialah yang harus membuktikan. Affirmanti non neganti, incumbit probatio, pembuktian bersifat wajib bagi mereka yang mengajukan, bukan mereka yang menyangkal. Reo negate actore incumbit probatio, jika orang yang digugat tidak mengakui gugatan, maka pihak yang menggugat harus membuktikan. E incumbit probatio qui dicit non qui negat. Beban pembuktian ada pada pihak yang menggugat, bukan ada pada pihak yang digugat. Probandi necessitas incumbit illique agit. Beban pembuktian dilimpahkan kepada pihak yang menggugat. Semper necessitas probandi incumbit eique agit. Beban pembuktian selalu dilimpahkan kepada pihak yang menggugat. In genere questionku aliquid dicit sive actor severeus necesse est probat. Siapapun yang membuat tuduhan, baik itu penggugat ataupun tergugat, harus membuktikannya. Asas non-self-incrimination dan asas terkait beban pembuktian tentunya itu berkaitan dengan saat ini yang sedang viral, yaitu terkait dengan tuduhan-tuduhan terhadap mantan Presiden Jokowi yang diduga menggunakan ijazah palsu. Lalu, bagaimana seharusnya? Apa yang harusnya dilakukan oleh pihak yang mendalilkan atau yang mengajukan gugatan atau yang menuduh mantan Presiden Jokowi diduga telah menggunakan ijazah palsu tersebut? Mari kita simak ulasannya. Sama sekali kita tidak mendapatkan pelajaran hukum terkait dengan riuh rendahnya tuduhan-tuduhan di media sosial bahwa mantan Presiden Jokowi diduga telah menggunakan ijazah palsu. Sayangnya, pihak-pihak yang mendalilkan bahwa mantan Presiden Jokowi diduga menggunakan ijazah palsu, justru terdapat pihak-pihak yang sebenarnya mengerti tentang hukum, mengerti tentang beban pembuktian, tetapi mungkin karena diduga ini adalah motif politik, maka hal itu diabaikan. Tentunya masyarakat awam banyak yang ragu-ragu, ini sebenarnya apa yang sedang terjadi. Apakah memang benar mantan Presiden Jokowi telah melakukan dugaan tindak pidana menggunakan ijazah palsu atau bagaimana? Untuk menyikapi hal tersebut, seharusnya pihak-pihak yang mendalilkan bahwa mantan Presiden Joko Widodo telah menggunakan ijazah palsu, setidaknya pihak-pihak tersebut mempedomani azas-azas hukum terkait dengan pembuktian yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu actore incumbit probatio, affirmanti non neganti incumbit probatio, reo negate actore incumbit probatio, incumbit probatio qui dicit non qui negat, probandi necessitas incumbit illique agit, semper necessitas probandi incumbit eique agit, maupun in genere questionku aliquid dicit sive actor severius necesse est ut probat. Harusnya itulah yang harus dipedomani oleh pihak-pihak yang mendalilkan bahwa mantan Presiden Jokowi diduga menggunakan ijazah palsu. Untuk kita ketahui bahwa terkait dengan pemalsuan surat atau pemalsuan dokumen atau pemalsuan akte otentik, itu setidaknya ada hal-hal yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang mendalilkan. Karena di dalam delik pemalsuan itu setidaknya terdapat dua hal, yaitu yang pertama membuat surat palsu dan yang kedua memalsukan surat. Kalau membuat surat palsu, itu surat aslinya tidak ada,
tetapi dia berdiri sendiri. Dia membuat surat seolah-olah surat itu ada dan asli. Beda halnya dengan memalsukan surat. Ketika ada yang mendalilkan bahwa terdapat perbuatan memalsukan surat, maka yang harus dipenuhi adalah yang pertama adalah surat yang aslinya harus ada terlebih dahulu. Yang kedua, surat yang diduga palsunya juga harus ada. Dan yang paling penting adalah dari mana pihak-pihak yang mendalilkan surat palsu tersebut mendapatkan surat pembandingnya, yaitu yang asli. Lalu di dalam media sosial juga kita melihat bahwa foto yang terdapat di dalam ijazah mantan Presiden Jokowi diduga adalah foto orang lain. Tentunya harus ada klarifikasi dari orang yang fotonya dipasang pada ijazah tersebut bahwa itu punya dia, itu foto dia yang dipasang pada ijazah mantan Presiden Jokowi. Lalu ada juga tuduhan bahwa diduga tanda tangan rektornya pun dipalsukan. Itu pun sama, harus ada klarifikasi dari rektor yang bersangkutan bahwa itu bukan tanda tangan dia. Sehingga masuklah ke dalam kriteria memalsukan surat. Dan ketika dilakukan suatu penelitian melalui laboratorium forensik, tentunya akan terdapat keterangan bahwa benar foto yang digunakan pada ijazah mantan Presiden Jokowi itu adalah foto orang lain, atau tanda tangan rektor pada ijazah mantan Presiden Jokowi non-identik dengan tanda tangan rektor yang sebenarnya. Itu semestinya yang harus dilakukan. Dan selama ini kan yang ada hanyalah orang-orang yang mengaku sebagai pakar, selalu menyatakan bahwa ini loh hasil penelitian saya melalui aplikasi ABCD, bahwa ini terdapat pelanggaran, terdapat ketidakcocokan, terdapat ketidaksesuaian dan sebagainya. Tetapi dia lupa, mereka tidak pernah menunjukkan dari mana sumber ijazah pembanding yang mereka lakukan penelitian. Kalau sumbernya berasal dari internet, bisa saja itu berasal dari orang yang terlebih dahulu mengaburkan faktanya ataupun membuat seolah-olah dokumen tersebut palsu. Jadi harus ada keterangan bahwa dari mana sumber mendapatkan data pembanding tersebut. Selama ini belum ada keterangan dari pihak yang katanya fotonya digunakan dalam ijazah maupun rektorat yang menyatakan bahwa ijazah rektor pada ijazah mantan Presiden Jokowi tersebut itu bukan tanda tangan yang benar atau adalah merupakan tanda tangan palsu. Ketika ada pihak yang menyatakan terkait dengan dalil-dalil yang harus dipenuhi oleh pihak orang yang mendalilkan atau yang menggugat, selalu ada muncul suatu pernyataan, tunjukin saja ijazahnya maka perkara akan selesai. Tetapi mereka lupa bahwa ada azas non-self incrimination, dan karena ini adalah merupakan motif politik, maka mungkin saja meskipun sudah ditunjukkan ijazah yang sebenarnya, ijazah yang aslinya, maka tetap akan dicari-cari kesalahan dari pihak yang diduga melakukan pemalsuan ijazah tersebut. Jadi saya ulangi, seharusnya pihak-pihak yang mendalilkan adanya mantan Presiden Jokowi yang menggunakan ijazah palsu setidaknya harus memenuhi beberapa kriteria. Yaitu yang pertama, tunjukkan ijazah asli yang diduga dipalsukan oleh pihak mantan Presiden Jokowi. Yang kedua, mana ijazah yang dipalsukannya. Yang ketiga, dari mana sumber mereka mendapatkan ijazah pembanding yang asli tersebut. Kemudian harus ada klarifikasi dari orang atau pihak yang fotonya diduga digunakan pada ijazah mantan Presiden Jokowi. Dan berikutnya harus ada keterangan dari rektorat bahwa tanda tangan rektor pada ijazah mantan Presiden Jokowi itu diduga palsu.
Sehingga keterangan-keterangan atau fakta-fakta tersebut akan dikaitkan nanti dengan hasil laboratorium forensik, tentunya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum apakah ijazah mantan Presiden Jokowi itu palsu atau tidak. Karena selama ini sudah terlanjur banyak sekali di media sosial beredar bahwa ijazah mantan Presiden Jokowi itu palsu, maka seolah-olah karena saking masifnya, maka seolah ada justifikasi bahwa ijazah mantan Presiden Jokowi itu benar-benar palsu. Tentunya, kalaupun mantan Presiden Jokowi mengajukan tuntutan secara hukum terhadap mereka yang diduga dengan sengaja menyebarkan berita sebelum adanya suatu kepastian, maka itu hak setiap warga negara untuk mengajukan gugatan baik secara pidana maupun secara perdata. Demikian, terima kasih.